Bagaimana jadinya ketika kalian menumpang pada seseorang, kalian malah mendapatkan hal yang enak-enak? Ya, hal tersebut dirasakan oleh pemuda yang ada di film pendek ini. Film pendek yang berjudul All the Way for Love yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu akan menceritakan kisah singkatnya. Terjebak di dataran Afrika, namanya adalah Simon, seorang mahasiswa baru saja lulus yang ingin menyusul dan mendatangi kekasihnya di Mozambik. Kekasihnya bekerja sebagai seorang dokter. Di sana tingkat HIV dan AIDS yang tinggi di Afrika membuat kekasih Simon yang bernama Jennifer memutuskan untuk membantu menangani para penderitanya. Hal itu ia lakukan atas dasar cinta. Ya, cinta rasa peduli terhadap sesama manusia. Sama seperti yang dilakukan Simon, dia rela menyeberangi benua hanya untuk mendatangi kekasihnya dan bekerja bersama. Namun tentu saja perjalanannya tidak mudah. Kendala bahasa dan transportasi menjadi salah satu kendala yang ia hadapi. Sore itu dia sudah sampai di Afrika, namun ia terjebak di Malawi. Karena tidak bisa menemukan sinyal dan transportasi saking susahnya, dia bahkan sampai harus menyewa telepon genggam milik anak-anak di sekitar. Dia mencoba menelepon Jennifer, namun sambungannya putus-putus. Lalu tak lama sebuah mobil datang dari kejauhan. Simon mencoba menumpang pada mobil tersebut. Awalnya dicuekin, namun mobil itu berhenti dan mendekati Simon. Seorang tante gurih berbicara padanya sambil menanyakan tujuan Simon. Dengan sambutan yang baik, Simon dipersilakan ikut mereka. Karena kebetulan arah mereka sama dengannya. Mereka ini adalah pasangan suami istri yang suka berkelana kemanapun. Kala itu, kebetulan mereka ke Afrika. Beruntung bagi Simon karena jika ia berjalan kaki untuk sampai ke kota terdekat membutuhkan waktu 2 hari. Apalagi malam akan tiba sebentar lagi. Mereka adalah Kate dan Casper. Ya, meskipun Kate sudah menunjukkan sikap ramahnya, namun Casper tampaknya berbeda, terlihat keras dan pemarah. Kali itu dia menawarkan obat kuat pada Simon yang katanya terbuat dari saripati kerbau Afrika, bisa tahan sampai semingguan. Namun Kate menyangkal hal tersebut itu hanyalah sebuah iklan belaka. Seakan hubungan Kate dan Casper terlihat tidak baik, namun Simon tidak ingin ambil pusing memikirkan hal tersebut. Itu bukanlah urusannya. Karena hari itu sudah menjelang malam, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap semalam di sebuah kawasan yang memang diperuntukkan untuk beristirahat. Awalnya Simon ingin melanjutkan perjalanan, namun Kate memintanya untuk beristirahat sebentar. Takut kalau Simon bisa menjadi santapan hewan buas. Di sana Casper bertanya apa tujuan Simon datang jauh-jauh. Dia jauh-jauh dari Irlandia hanya ingin menyusul kekasihnya. Ya, sebuah cinta yang luar biasa, rela berkorban demi apapun. Tentu saja mereka merasa iri dengan Simon. Meskipun Kate memiliki Casper, namun mereka tidak bahagia. Bahkan malam itu saja mereka hampir berdebat. Simon yang berada di tengah-tengah mereka merasa tidak enak. Kala itu, dia izin untuk pergi beristirahat, namun saat tidur, Simon mendengar suara ribut-ribut dari Kate dan Casper. Casper kecewa pada Kate, mengapa dia harus menceritakan hal yang tidak penting di depan orang asing. Itu adalah bentuk kekesalan Kate padanya. Hubungan mereka sudah tidak sehat lagi. Casper yang naik darah lantas melepaskan tamparan pada Kate. Tentu saja, dia menyesal. Peristiwa itu membuat Simon semakin tidak enak untuk menumpang dengan mereka. Simon pergi sikat gigi di depan WC, tapi dia mendengar suara tangisan. Beruntung itu bukanlah suara kelong wewe, melainkan Kate yang sedang menangis. Simon lantas mempertanyakan hubungan Kate dengan Casper. Mengapa dia masih bertahan dalam keadaannya sudah tidak memungkinkan? Kate sebenarnya masih mencintainya, hanya saja Casper badung dan menjengkelkan. Simon berusaha membuat Kate tenang. Entah jurig apa yang merasukinya, tangannya mencoba menjelajah daerah terlarang. Kate langsung berdiri karena merasa tidak nyaman. Dia melihat keluar dan sekitar, dan setelah merasa aman, lalu dia unboxing hingga membuat Simon menjadi jurig beneran. Dan tentu saja, kegiatan bercocok tanam malam itu tersaji di antara Simon dan Kate. Ah, sungguh membagongkan. Mungkin Kate sudah lama tidak merasakan hal itu. Setelah selesai, kini Simon harus berlagak tidak terjadi apa-apa di depan Casper. Bisa bahaya kalau dia curiga. Kejadian itu bahkan membuat Simon sampai bermimpi bertemu dengan Kate di sebuah pantai. Namun tiba-tiba Casper datang sambil melepaskan tembakan ke arah Kate.
Entah apa maksud dari mimpi tersebut. Yang jelas, pagi harinya Simon langsung disuruh masuk Casper ke dalam mobilnya. Simon awalnya tidak ingin menumpang lagi, tapi Casper memaksa. Anehnya, di dalam mobil tidak ada Kate. Di mana dia? Apa yang terjadi dengannya? Simon bertanya pada Casper. Casper hanya menjawab kalau Kate tidak mau ikut dan masih tidur. Tentu saja, pernyataan itu membuat sedikit curiga. Jangan-jangan Kate sudah dihabisi oleh Casper, sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan tanpa Kate, dan setelah mereka di kota terdekat, sebelum berpisah, Casper hanya ingin mengatakan kalau dia iri pada Simon, dia dan kekasihnya masih saling mencintai, dan tentu saja masih bersih. Lantas, apa maksudnya? Ya, Casper mengatakan kalau dirinya terkena HIV dan sudah menular pada Kate. Dengan kata lain, Simon juga ikut terkena karena malam itu mereka saling bercocok tanam. Mampus ya. Seketika raut wajah Simon berubah. Mungkin dalam benaknya apa yang ia lakukan semalam adalah tindakan yang paling bodoh. Dia tidak lagi bersih seperti apa yang dikatakan Casper. Entah apa yang harus ia lakukan. Kini apa yang harus ia katakan pada Jennifer? Nah, mampus ya. Jadi pesan yang dapat kita sampaikan adalah bercocok tanamlah di tempat yang benar dan tepat. Jangan jajan sembarangan. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cerot.